Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanur Hidayat. Di video ini saya akan melanjutkan tugas psikologi komunikasi digital yang belum presentasi dengan dosen pengampu Ibu Rosana SMIKOM. Judul PowerPoint yang akan saya bawakan yaitu pengalaman doom scrolling konten negatif pada mahasiswa generasi Z di FYP TikTok. TikTok menggunakan sistem rekomendasi FYP yang membuat pengguna terus menerima konten sesuai pola interaksi dan minat. Konten negatif seperti berita buruk, konflik, kriminalitas, dan bencana dapat membuat pengguna terus mencari informasi berikutnya. Doom scrolling merupakan kebiasaan mengonsumsi informasi negatif secara terus-menerus, meskipun dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Penelitian berfokus pada pengalaman mahasiswa generasi Z, faktor psikologis yang mendorong doom scrolling, dan regulasi emosi setelah mengalaminya. Rumusan masalah: bagaimana pengalaman doom scrolling, faktor pendorongnya, dan bagaimana mahasiswa mengatur emosinya. Berikut ada penelitian terdahulu dan terbaru oleh Sharma, Lee, dan Johnson tahun 2022. Doom scrolling pada newsfeed media sosial berkaitan dengan problematik sosial media, FOMO, kecemasan, dan self-control. Lalu penelitian oleh Satici et al. Tahun 2023, doom scrolling dikaji hubungannya dengan personality traits, psikologi distress, social media use, dan well-being. Lalu penelitian oleh Galanes et al. Tahun 2025, problematik TikTok use memiliki keterkaitan dengan aspek kesehatan mental berdasarkan sistematik review dan meta-analis. Terbaru penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif mahasiswa generasi Z ketika melakukan doom scrolling konten negatif di FYP TikTok. Slide berikutnya adalah landasan konseptual dan teoritis. Psikologi komunikasi digital. Komunikasi melalui media digital dapat mempengaruhi perhatian, emosi, persepsi, dan perilaku. Doom scrolling konsumsi konten atau informasi negatif secara berulang dan terus-menerus. FOMO adalah rasa khawatir tertinggal informasi atau pengalaman yang sedang berlangsung. Regulasi emosi adalah kemampuan individu mengelola dan merespon emosi setelah menerima stimulus. Use and gratification adalah digunakan untuk memahami kebutuhan atau motif mahasiswa dalam menggunakan TikTok. Konsep dan teori menjadi pisau analisis untuk membaca pertemuan penelitian. Berikut adalah kerangka pemikiran. Konten negatif muncul pada web TikTok, lalu mahasiswa menerima dan memperhatikan informasi. Lalu penonton ini dapat rasa penasaran atau rasa FOMO, kecemasan, dan dorongan mencari informasi. Lalu terus menggulir video-video yang muncul di beranda TikTok tersebut dengan respon emosional dan psikologis, lalu berhenti scrolling, mengalihkan perhatian, atau membatasi penggunaan. Lalu berikut adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Subjeknya ada mahasiswa generasi Z pengguna TikTok. Teknik penentuan informannya dengan purposive sampling. Informan utamanya direncanakan dengan 6-8 mahasiswa yang aktif menggunakan TikTok dan pernah mengalami doom scrolling konten negatif. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi, analisis data dengan transkripsi, coding, pengelompokan tema, interpretasi teori, dan kesimpulan. Hasil penelitian harus berasal dari data wawancara dan observasi yang benar-benar diperoleh di lapangan. Data dianalisis melalui tema, pengalaman doom scrolling, faktor pendorong, respon emosional, dampak, dan strategi regulasi emosi. Temuan dibandingkan dengan penelitian terdahulu dan dianalisis menggunakan konsep serta teori yang telah ditetapkan.
Pembahasan diarahkan untuk menjawab 3 rumusan masalah secara berurutan. Kutipan informan menjadi bukti data, sedangkan analisis menjelaskan makna dari temuan tersebut. Slide berikutnya ada kesimpulan dan daftar pusaka. Peneliti diarahkan untuk memahami pengalaman doom scrolling konten negatif pada mahasiswa generasi Z di FYP TikTok. Fokus analisis mencakup pengalaman faktor psikologis yang mendorong doom scrolling dan regulasi emosi. Kesimpulan akhirnya harus berdasarkan temuan lapangan dan menjawab seluruh rumusan masalah.